Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua? Mudah-mudahan diberikan kesehatan, dilancarkan setiap urusan dan usahanya, dimudahkan rezekinya dan dikabulkan setiap keinginan dan harapannya. Ya guys, hari ini kita ingin coba ngasih satu informasi sih bagi kalian yang pengguna Honda Mobilio, Honda Brio ataupun Honda Jazz. Nah, itu mungkin ya bagi sebagian pengguna Honda Mobilio, Honda Brio, Honda Jazz itu untuk yang sistem manual, itu sering bermasalah sih di engine mountingnya. Tapi untuk beberapa dari produksi Honda tersebut memang kalau dibilang penyakitnya sih emang rata-rata itu sih guys. Tapi untuk yang manual ya, kalau untuk yang matic kayaknya nggak ada, cuman seringnya di manual aja. Nah, jadi kalau kalian ganti itu engine mounting itu yang asli dari Hondanya itu sekitar 600-an guys. 600-an itu sama pasang sih, udah sama pasang. Cuman kalau mungkin cari dari online takutnya nggak asli kan, KW-KW itu sekitar 400-an juga ada. Cuman ketahanannya ini yang nggak bisa kita pastikan guys. Ketahanannya yang nggak bisa dipastikan. Terus kekuatan barangnya sih takutnya karena harga murah baru ganti, ntar udah ganti lagi, udah rusak lagi. Jadi saran sih kalau memang lagi ada budget bagus ganti. Tapi kalau nggak ada budget itu lebih bagus bisa kita akalin sih guys, bisa kita akalin. Nah, mau tahu ngakalinya gimana? Simak terus video ini, jangan di skip guys. Oke guys, jadi seperti yang kita informasiin tadi, itu penggantian harga engine mountingnya untuk Honda Mobilio ini itu sekitar sekitar 661.000, itu udah sama pasang. Sama kalau engine mountingnya aja sih harganya 500-an. Jadi kebetulan memang kemarin lagi ada diskon karena Honda ulang tahun kalau nggak salah. Jadi ada diskon 7% nih. Ada diskon 7%, harganya 482.000, sama pasang itu 119.000. Jadi total budget yang habis untuk ganti engine mounting itu sekitar 661.837 rupiah. Nah, kalau memang kalian ada budget, nggak apa-apa sih, langsung ganti, emang lebih bagus kan. Toh juga kalau performanya bagus, di dalamnya enak, ya kita lebih nyaman aja sih bawanya. Tapi kalau enggak, bisa diakalin guys. Nah, jadi untuk engine mountingnya itu ada di sini nih. Di sini. Ini guys, ini engine mountingnya. Nah, kalau dia ininya udah turun, itu dia besi putihnya ini ini karetnya ini bisa memutih sih. Tapi ini kan baru kita ganti. Biasanya sih dia di sininya putih, terus ininya agak turun guys. Jadi kondisi mesin itu lebih jatuh ke bawah. Sih. Nah, cuman ini kan karena baru, jadi udah bagus lagi sih, kondisinya udah naik lagi sih guys. Nah, ini Honda Mobilio tahun 2017 guys. Jadi memang untuk Honda itu yang manual ya, penyakitnya itu selalu ada di engine mounting. Ini penyakit bawaannya sih emang di sini nih. Oke. Kebetulan memang udah diganti sih guys untuk engine mountingnya. Jadi itu ini dia. Nah, ini engine mountingnya ya. Nah, ini sih engine mountingnya, dia asli bawaan Honda ya. Nah, ini asli bawaan Honda sih. Ini ya, kita kasih contoh aja. Nah, ini contoh guys. Ini contoh engine mounting yang udah rusak, yang kemarin baru kita ganti sih. Ini dia engine mountingnya. Nah, di sini nih yang tadi kita bilang, kalau dia kondisinya udah turun, ini dia jadinya putih nih karetnya. Nah, karetnya ini putih. Karena putih itu karena ada gesekan nih antara
besi ini dengan karetnya ini dia jadinya memutih nih. Nah, kenapa turun di sini nih bisa kita lihat. Nah, ini guys, nih. Ini kan dia turun nih. Jadi ada space. Kalau yang tadi kan ini dia rata nih naik. Ini ada space. Jadi kondisi mesin pun semakin turun. Nah, efeknya apa? Efeknya itu dia ketika di dalam mesin dingin itu getarannya sampai masuk ke dalam kabin, dan setelah itu kondisinya nggak enak. Dia semua interiornya bergetar-getar sih jadinya. Tapi begitu diganti ini ya udah kembali enak lagi sih guys. Nah, gimana cara ngakalinnya? Ngakalinnya itu di sini. Ini, nah ini kan dia naik nih kondisinya. Ini dibuka aja, dibuka dulu ini dibuka. Setelah dibuka nanti teman-teman tambah ring 10. Nah, ini kan bautnya 10 nih, baut 10. Oke, nah ini. Oke, ini kan baut 10 nih. Nah, baut 10, ntar teman-teman tambahin ring 10. Dimana nambahnya itu di sini nih, di sini. Jadi ini dibuka dulu nih, dibuka, ini bautnya diangkat. Setelah itu dimasukin ringnya di sini. Kita masukin ringnya sekitar 3 paling ya, 3 atau 4. Nah, itu kan kondisi mesin udah agak naik, tapi nanti mesinnya didongkrak lagi. Mesinnya didongkrak dulu. Setelah mesinnya didongkrak baru dipasang lagi. Jadi kondisi mesin, nah ini. Jadi kondisi mesinnya udah naik, dari bawah didongkrak. Nah, ini kan udah naik nih, kalau didongkrak ini naik, baru dipasang lagi guys. Baru dipasang lagi, dongkraknya ntar dari bawah. Setelah dipasang sih mudah-mudahan nggak ada kendala lagi sih guys. Nah, ini sih dia penyakit Honda Mobilio yang manual ya. Penyakitnya sih seringnya di sini nih, di engine mounting. Nah, ini tadi nih harganya sekitar 600-an, tapi bisa dihemat sih guys dengan itu. Cuman saran saya sih kalau memang ada budget lebih bagus diganti, karena kan kondisi mesin yang semakin turun itu kan membuat performanya juga nggak enak. Takutnya pas kondisi banjir dia lebih kena ke airnya sih guys. Gitu sih. Nah, terus setelah itu apalagi penyakit Honda Mobilio tahun 2017 itu yang sering terjadi di sini nih. Nah, ini nih guys. Ini dia cenderung sedikit lemah sih. Jadi ketika mau buka dan nutup ini bodinya terasa lebih ringan sih. Tuh, naiknya lambat nih. Nih ya, kita buka nih. Oke, ini ya guys, kita coba buka. Tuh, dia nyangkut nih di sini. Nggak mau langsung naik, harus didorong sedikit. Tuh, itu pun nggak mau naik. Nah, dia harus diangkat. Jadi hidroliknya ini udah lemah sih guys. Itu sih salah satunya. Nah, ini setelah kita ganti ya guys, setelah kita ganti engine mountingnya itu enak sih, nggak ada getaran. Biasa dia getarannya itu di sini nih, di body-bodinya ini getarannya lumayan terasa sih guys. Apalagi kan memang ini ya namanya mobil MPV juga, kualitas ininya nggak terlalu bagus juga ya. Kualitas dashboardnya ini masih plastik standar Honda sih. Memang Honda sih ngeluarin produknya itu ya plastiknya emang plastik gini nih. Nggak, ya dibilang nggak bagus sih, tapi bagus juga emang. Cuman ya kurang maksimal sih kayaknya guys. Tapi ini nggak ada getaran lagi sih, udah enak sih di dalamnya. Nggak masuk lagi getaran. Biasa dia kalau bergetar sih ger gitu. Yang paling terasa itu sih guys, kalau dingin pada saat dipanasin itu terasa banget getarannya. Tapi kalau ini kayaknya sih udah enggak sih, udah enak.
Oke guys, mungkin itu aja informasi kita untuk hari ini. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe untuk video yang baru kita upload ini. Memang sebelumnya sih kita sering ngevlog dari motovlog gitu ya. Ini kita coba memberikan informasi seputar dunia otomotif mobil. Oke kawan-kawan, jangan lupa klik share, komen, like, dan subscribe. Tonton video-video lainnya. Dan see you next information.